Baik, kita sekarang masuk ke terapan matematika keuangan atau matematika penerapan dari fungsi eksponensial pada aplikasi bisnis ya. Nah, ini yang akan diterangkan pertama adalah model bunga majemuk. Ya, jadi maksud dari bunga majemuk ini adalah kasus seperti contoh adalah ketika kita menyimpan uang di bank. Oke, menyimpan uang di bank ya. Kalau kita simpan uang di bank, katakanlah 1000 ya, misal $1000. Oke, kemudian bank menawarkan bunga. Nah, bunga itu notasikan dengan I, bunganya misalnya 10% per tahun. Nah, ketika kita misalnya menyimpan uang $1000 pada tahun sekarang 2024, kemudian kita letakkan di bank, lalu tahun 2025 uang kita akan berbunga kan. Jadi awal bunga uangnya 1000, kemudian ditambah bunga itu adalah 1000 kali 10%. Ya. Jadi uangnya adalah 1100. Oke. Nah, uang kita awal itu kita nyatakan dengan present value. Ya, ini nilai awal. Ketika kita menyimpan, kita ingin value kita di future, sehingga menjadi future value, itu menjadi berkembang sesuai dengan bunga yang diberikan oleh bank. Ya, jadi ketika ini PV, maka ini menjadi saya sebut EV, future value pada tahun pertama. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau mencari berapakah nanti di tahun 2026, future value yang kedua, itu kan berarti nilai dari uang 1100 tadi dibungakan dengan 10%. Kan begini. Ya. Jadi hasilnya adalah 1100. Saya letakkan di bawah sedikit. 1100 tambah 1100 ini 110. Jadi dia hasilnya 1210. Nah, EV2 ya itu adalah 1100. Siapa nilai 1100? Itu adalah EV1. Jadi kalau saya tulis dalam simbol ini EV1 tambah EV1 kali I. Kan gini, 1100 kali I. Ya, ini EV1-nya masing-masing punya EV1 di sini, saya faktorkan menjadi seperti ini. EV1 kali 1 tambah I. Kan ini kali 1 EV1. Ini kali ini EV1I. Sekarang siapa EV1? Itu adalah hasil dari present value. Nah, ini saya tulis di sini. EV1 itu asalnya dari 1000. Siapa 1000? Simbolnya PV. Kemudian 1000 kali 10%, PV kali I. Dengan cara yang sama tadi kita membuat pemfaktoran, ini juga seperti ini. Sehingga kalau kita tukar EV1 dengan hasil ini tadi, maka dia menjadi PV 1 tambah I, ya. Jadi ini kita ganti dengan PV kali 1 tambah I kali 1 tambah I lagi. Sehingga EV2 itu menjadi PV kali 1 tambah I kuadrat. Kan ini ada 2 buah. Makanya model bunga majemuk itu dirumuskan dengan future value sama dengan present value kali 1 tambah I pangkat N. Ketika kita mau mencari future value yang ke N. Future value yang ke-1, PV sama dengan 1 tambah I pangkat 1, ini kan tidak ada pangkat jadi pangkat 1 kan. Yang ini EV2 adalah PV kali 1 tambah I pangkat 2. Maka inilah yang terbentuk. Ya, future value N sama dengan PV kali 1 tambah I pangkat N.
bersihkan lagi slide-nya ya. Jadi, ketika kita mempunyai suatu nilai uang yang ingin kita investasikan, kita namakan PV ya, di sini kurang V-nya ya. Kasih saja nanti tambahannya PV, present value. Yang diinvestasikan pada tingkat bunga I per tahun akan bernilai FV setelah T tahun. Ya, jadi ini. Kemudian jika dalam 1 tahun bunganya itu dibayarkan sebanyak sekian kali, maka akan bernilai seperti ini. Jadi I-nya dibagi sekian kali dalam 1 tahun. Jadi contohnya gini, misalnya kalau satu tahun 1 kali. Ya, 1 tahun itu kalau misalnya bunganya diberikan dalam 1 semester, artinya dia ada 2 semester. Ya kan? Artinya pemberian bunga itu akan diberikan sebanyak 2 kali. Misalnya Juni sama Desember. Sehingga kalau tadi kita misalnya pakai bunga I kita 10% per tahun. Ya, jadi saya coba lagi ya. PV sama dengan 1000. I sama dengan 10%. Berapakah nilai future value 1 tahun pertama dan tahun kedua jika diberikan nilai jika bunga dibayar per semester. Nah, kalau future value 1 itu kan berarti tahun depan itu berapa uangnya. PV tetap sama 1000, kita pakai yang ini ya. 1 tambah, nah bunganya 1 tahun itu 10%. Ya, per tahun. Berarti per semester berapa? Tinggal dibagi 2, kan 2 kali. Ya, kan 1 tahun itu ada 2 semester, sehingga dia menjadi per semesternya jadi 5%. Hanya dibagi 2 aja. Kalau nanti per kuartal berarti dibagi 4. Kalau nanti jadi per minggu berarti dibagi 52. Jelas ya? Nah, sekarang berarti I-nya 10% bagi 2, kemudian 1 tahun berapa kali diberikan bunga? Kalau per semester jadi 2 kali kan? Makanya 2 kali 1 tahun. Sehingga dia menjadi 1000 kali 1 ditambah 5% pangkat 2. Dan itu hasilnya adalah 1102,5. Nah, lihat, kalau Anda bandingkan tadi dengan yang 1 tahun sekali diberikan bunga, yang 2 kali itu lebih banyak loh. Lebih banyak 2,5. Ya, nah begitu juga dengan FV2, itu jadi 1000, 1 tambah 5%. Berapa pangkatnya? Berapa kali jadi? 4. Kan 2 tahun jadi 4 kali dikasih. Dia menjadi 1215,5. Kalau tadi sebelumnya 1210. Ya, jadi lebih banyak. Sehingga apa? Semakin sering bunga diberikan, itu akan menjadi banyak nilai investasi. Makanya kenapa kalau kita nabung itu bunga cuma diberikan 1 kali setahun. Tapi kalau kita punya hutang atau ya misalnya Anda punya kredit card lah, bunga itu akan ditarik tiap bulan. Ya, tidak tiap tahun. Alasannya kenapa? Nanti Anda pelajari pada pelajaran manajemen keuangan. Ya, untuk sementara sekarang sampai di sini dulu. Untuk model bunga majemuk. Ya, ini kita namakan bunga majemuk. Nah, jadi kalau ingat kalau misalnya nanti jadi per kuartal berarti ini 10% dibagi 4. Ya, 1 tahun 4 kali bunga diberikan. Per minggu jadi dibagi 52 kali jadi N-nya 1 tahunnya. Ya, jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi kan saya bilang kalau 1 semester 1 tahun itu ada 2 semester, ada 4 kuartal, ada 52 minggu, ada 365 hari. Betul nggak? Nah, kalau misalnya bunga itu
continue, misalnya detik per detik atau milidetik per milidetik, kita nggak bisa pakai lagi persamaan dengan 1 tambah I pangkat N. Ya, karena ini satu hari, ya satu hari itu kan sebenarnya masih ada waktu 24 jam. Masih ada waktu 24 kali 3600 detik. Sehingga gimana kalau misalnya itu berkesinambungan, tidak putus. Itu kita namakan bunga dibayarkan secara kontinu. Nah, itu kita pakai eksponensial. Jadi apa yang terjadi bunganya kalau ini lebih kecil, lebih besar lagi periodenya? Makin tinggi kan? Makanya jadi seperti seolah-olah meledak. Makanya eksponensial itu kan fungsi eksponensial, fungsi ledakan. Nah, isi 1 tambah I pangkat N ini tadi kalau kita lakukan kontinuitas dari pembayaran bunga itu menjadi 1 tambah I-nya diganti dengan eksponensial I kali N. Ya. Nah, faktor 1 tambah I pangkat N ataupun eksponensial kali I pangkat N itu kita sebut dengan faktor diskon atau discount factor. Bahwa nilai uang itu kita diskontokan dengan cara kalau namanya kalau namanya investasi berarti diskontonya itu kita bertambah nilainya. Tapi kalau kita berbicara tentang inflasi, nilai uang kita itu berkurang, terdiskon. Konsepnya akan lebih jelas lagi nanti dijelaskan pada mata kuliah manajemen keuangan. Ya. Nah, berikut adalah contoh sambungan dari yang telah saya jabarkan tadi. Ini 1000 dengan bunga 10%. Kemudian permintaannya adalah tahun ketiga ya. Nah, coba Anda pelajari. Tadi bunga dibayar tahunan berarti FV3 Anda hitung. Bunga dibayar semesteran FV2. Ini tetap semuanya N 3 tahun ya. Coba, ini N-nya berarti 3 tahun. Kalau berapa besar nilai uang dalam 3 tahun. Jadi yang ditanya itu adalah future value ke 3. Untuk yang A, ini FV3. Dengan I sama dengan 10% per tahun. Kalau ini semesteran berapa N-nya jadi? Kalau 3 tahun. Berapa kali per semester, berapa semester dalam 3 tahun? 6. Berarti di sini adalah FV6. Kemudian untuk I sama dengan 10% bagi 2 kan? 5% per semester. Ya, kalau per kuartal berarti berapa dong N-nya? 4 kali 3, 12. Jadi di sini FV 12. Dan I-nya adalah 10% dibagi 4, jadi 2,5%. Ini per kuartal. Dimajemukkan secara kontinu, itu kita memakai PV sama dengan kali E pangkat I kali N. I-nya tetap 10%. Ya, untuk kasus ini tetap 10%. Jadi kalau ketika kita memakai eksponensial, kita tidak membelah seperti semester, kuartal, hari, minggu, dan lain sebagainya. Ini 10% dikalikan dengan 3. Oke. Nah, silakan lihat ya bagaimana jawaban yang telah dibuat pada slide. Sama persis seperti yang tadi saya terangkan untuk yang FV2. Berikut pengerjaannya. Nah, coba pelajari sendiri dulu ya. Selanjutnya adalah fungsi pertumbuhan ditemukanlah persamaan Gompertz itu adalah N sama dengan C kali A pangkat R. Oh, pangkat T ini harusnya. Bentar ya, mana sih? Oke, saya tulis ulang saja lah. Ya, N sama dengan C kali A pangkat R pangkat T, harusnya seperti ini. Ya. Fungsi pertumbuhan ini adalah pertumbuhan manusia sebenarnya ya. Bisa pertumbuhan penduduk, bisa pertumbuhan karyawan, dan lain sebagainya. Nah, N itu adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T. C, tingkat pertumbuhan dewasa.
A itu proporsi pertumbuhan awal, R merupakan tingkat pertumbuhan, dan T itu adalah jumlah tahun. Ya, terlepas dari definisi ini sebenarnya adalah fungsi eksponensial biasa, namun memang pangkatnya berpangkat lagi ya. Nggak biasa juga ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah takut lihatnya. Oke. Nah, ini kurva Gompertz, itu penggambarannya seperti ini. Oke. Ini juga ya. Dan kemudian selanjutnya, baik, kita masuk ke soal. Sebuah perusahaan di Jakarta mempekerjakan 20 orang karyawan pada permulaan operasinya. Karena usahanya berkembang, maka jumlahnya berkembang sebanyak 25% per tahun. Berdasarkan pertimbangan bisnis, maka manajemen mengeluarkan kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 400 orang. Bentuklah persamaan tersebut dan berapa jumlah karyawan yang telah dipekerjakan selama 4 tahun. Baik, kita bentuk dulu diketahuinya. Diketahui. Oke, yang mana? Jadi ingat bahwa tadi Gompertz, ini kita pakai Gompertz C A R T ya. Yang ditanya adalah bentuk persamaan. Jadi kita diminta bentuk persamaan ini. N-nya variabel terikat ya, C konstanta, A konstanta, R konstanta, T yang jadi variabel bebas. Oke, C ya. C itu tadi merupakan tingkat pertumbuhan dewasa. Jadi tingkat pertumbuhan dewasa itu adalah jumlah maksimal dari maturity dari perusahaan ini. Di manakah itu? Itu ada di sini. Kebijakan tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 400 orang. Berarti C-nya itu adalah 400. A-nya gimana? A itu adalah proporsi pertumbuhan awal. Di sini dinyatakan mempekerjakan 20 orang karyawan pada permulaan operasinya. Proporsi itu adalah bagian dari awal 20 orang dari 400. Jadi berapa nih? 1/20 atau 0,05 atau 5%. Ya, kemudian R. R itu tingkat pertumbuhan. Karena usahanya berkembang, maka jumlahnya ini dia 25%. Atau 0,25. Oke, jadi sini jawab untuk yang persamaan ya. Yang persamaan berarti N sama dengan 400 kali 0,05 atau 0,05 saja ya. Oh, saya nggak cukup. N sama dengan 400 kali 0,05 pangkat R 0,25 pangkat lagi T. Nah, seperti ini. Kemudian pertanyaannya, waktu T sama dengan 4 tahun, N keempatnya berapa? N sama dengan 400 kali 0,05 kali 0,25 pangkat 0,25 pangkat 4 di sini. Sebenarnya kita bisa pakai kalkulator ya. 0,25 pangkat 4 itu adalah 3,90625 kali 10 pangkat min 3. Ini saya tulis sebentar ya. 0, alhamdulillah 25 bagi 4 kok jadi alhamdulillah 0,25. Saya baru mati lampu, jadi saya alhamdulillah ini baru hidup lagi lampunya. 0,25 pangkat 4 itu 390. Kalau di kalkulator ingat ya, 3,90625. Saya sampai 3906 aja deh.
Terus ada min 0,3 ya kalau di kalkulator. Itu berarti kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi 0,003906. Jadi dimundurin 1, 2, 3. Oke, jangan lupa. 400 kali 0,05 pangkat 0,039. 0,00 0,0039 0,05 pangkat jadi 0,988 sama dengan 395,3 ya. Nah, cara di slide berikut itu menggunakan aturan logaritma ya. Kita coba ya. Baik, nah di sini dilihat sama seperti sebelumnya ya, kita ini sama penurunannya dan kita sampai di sini. Nah, saat di sini kita di sini menggunakan aturan logaritma atau harusnya pakai ln ya, tapi nggak apa-apa lah ditulis log. Lain kali kita pakai ln saja. Ln, nah ini maksudnya ini semua kita ln-kan ya, sehingga ini menjadi log n dan ini oke, saya taruh sini saja ya. Saya coba di kertas kosong sebentar. N sama dengan 400 kali 0,05 pangkat 0,25 pangkat T ya. Oke, kita mau cari yang pangkat 4, T-nya langsung saya masukin 4 ya. Nah, ini kalau di slide itu juga bisa dengan cara kita ln-kan. Ln N sama dengan ln 400 kali, ini saya kurung lagi di dalam 0,05 0,25 4. Nah, ingat bahwa kalau ln A kali B itu sama dengan ln A tambah ln B. Atau log A, B sama dengan log A tambah log B. Ini berarti kita bisa karena ada perkalian sini. Jadi ln 400 ditambah ln 0,05 0,25 sama 4. Ya, nah ini pangkat kan. Keluarin ln 400 tambah 0,25 pangkat 4 kali ln 0,05. Ln 400 berapa? 5,99, anggaplah 6 tambah 0,25 pangkat 4 tadi sudah dapat kita ya. 0,0039 tadi ya. Kali 0,005 min 2,99 atau min 3 ini harusnya kali ya, min 3. 6 tambah ini 0,00, ini tanda bahwa kita melakukan pendekatan ya. Kalau ini sama persis, kalau ini pendekatan. Karena ini tadi 5,99 saya bikin 6. Ini juga. Jadi nah ini 2,99 saya jadikan 3 minus 3. Jadi 6 tambah 0,0039 kali min 3 ini sama dengan 5,979 ya, ln n. Nah, ingat kalau ln kita inverskan ke sebelah ruasnya E pangkat 5,979 dan ini hasilnya sebentar, berapa hasilnya?
Harusnya sama dengan yang tadi kita lakukan ya. Ya, 395,35. Oke, dilihat dari slide yang tadi sudah ada pengerjaannya yang memakai log. Nanti akan kalian lihat log 400 hasilnya bukan 6 dan log 0,05 hasilnya bukan 6, tapi nanti ujungnya sama, 395,35. Karena walau biarpun basisnya berbeda, yang log pakai 100, log pakai eksponensial, tapi karena pengerjaannya dalam aturan logaritma, ujungnya sama. Nah, disitulah keunikan dari fungsi atau aturan logaritma. Nah, sekarang ya ini tugas, coba kerjakan. Untuk halaman ini ada 3. Halaman berikutnya ada 2. Yang ini ya. Dan terakhir adalah yang ini. Ya, awas ini T-nya ini pangkat ya, bukan kali ya. Di sini T-nya nih. Nah, pangkat N sama dengan 6 kali 0,5, 0,7 T di sini. Oke, baik. Sekian dari saya. Saya tunggu untuk penyelesaian tugasnya minggu depan dikumpulkan sebelum ujian tengah semester.